إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab Syam, kitab penjelasan tentang puasa yang alhamdulillah baru saja kita selesai menjalankannya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Wasyara'itu wujubi syami salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Syarat-syarat kewajiban berpuasa ada 3 hal. Pertama adalah Islam, hal yang dimaklumi, wal bulugh, dan sampai umur baligh, wal aqlu, dan kesadaran berakal, wal qudratu ala shaumi, dan mampu menjalankan puasa. Kita maklumi di pembahasan kita adalah pembahasan fikih, kembali kepada sisi syariat, di mana kita dalam berislam ini harus pertama menjalankan ibadah apa saja. Pertama adalah harus tahu tentang syariatnya, naik ke tingkat thariqahnya, apalagi naik ke tingkat hakikatnya untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Terkait dengan puasa, ketika puasa ini adalah punya peran sebagai tiang daripada Islam. Di mana arkanul Islam dimaklumi ada 5, termasuk di dalamnya adalah puasa ini sebagai tiang yang kuat yang harus bagaimana kita tanam dengan kuat. Pasti di balik itu ada hikmah yang harus kita pelajari berkaitan 5
tiang ini kalau bukan satu dengan yang lain saling menguatkan, menjadi kemudian bangunan di atasnya sangat kokoh dan kuat. Pertama adalah syahadat, kesaksian kita tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sekaligus kemudian mengesahkannya, tidak menyekutukannya. Dengan bahasa kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibukti kemudian kesaksianmu kalau Allah jadi Tuhan yang mempunyai utusan itu apa kalau bukan ada bukti sambungmu dengan Allah, komunikasimu dengan Allah. Maka kemudian di sana ada rukun yang kedua adalah sholat. Tetapi orang nggak cukup kemudian hanya berhubungan dengan Allah sebagai hambanya, kalau bukan kemudian bisakah kemudian beribadah dengan menyenangkan orang lain, ibadah sosial. Karena itu kemudian sholat tidak pernah dipisahkan dengan zakat, karena di balik zakat disitulah kita beribadah nyeneng no wong, ngewong no wong, gatek no wong dan orang gelak no. Tapi ada peran penting untuk kemudian kita ini menjadi orang yang betul-betul akan sambung dengan Allah. Kalau bukan harus bisa mengalahkan nafsu. Ada hubungannya dengan diceritakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, Allah menitipkan 4 hal pada manusia, di mana Adam sebagai sampal manusia. Maknanya kalau manusia, karena Adam adalah pertama yang diciptakan oleh Allah, itulah manusia, dan siapapun adalah seperti Adam karena anak cucunya Adam. Maka dititipkan kepadanya 4 hal. Satu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah al-iman. Yang keempat adalah al-yakin. Coba kita ulangi. Allah auda'a fi adama salat arba'ata asya. Awalan, pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua apa? Al-akal, akal. Yang ketiga al-iman. Yang keempat al-yakin. Tapi karena manusia Nabi Adam diturunkan di dunia adalah untuk sampel bahwa manusia ini akan teruji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hal yang lain yang menjadi hijab, menjadi hail, membuat kemudian yang mestinya dengan 4 hal itu tadi, bagaimana manusia selalu dekat dengan Allah, seperti para malaikat tidak pernah lepas dengan Allah. Maka manusia yang mestinya dengan pertama ma'rifatullah, yang kedua apa? Akal, yang ketiga iman, yang keempat al-yakin, keyakinan. Karena ketika Allah membuat sesuatu yang yakin, kita harus meyakini bahwa itu ada keberadaannya. Satu contoh, Allah menciptakan mati. Itulah yang namanya al-yakin. Siapa yang mengingkari mati, tidak akan mungkin orang mengingkari mati, karena adalah termasuk bagian al-yakin. Ketika dikatakan al-jannatu haq wan naru haq wal hisabu haq wal ba'su haq, yang
seluruhnya adalah merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Karena itu Allah menentukannya sebagai sunnatullahnya, dan Anda tidak akan mungkin bisa menolak sunnatullah, aturan Allah. Tapi kemudian Allah ingin mengirimkan empat hal yang lain yang kemudian bisa merusak empat itu. Langsung merusak. Ya, disitulah kita diuji untuk menjadi lulus dan tidak. Itu aja sudah. Luluskah kita, apakah tidak? Manakala kita bisa kemudian mengantisipasi, mengevaluasi empat hal ini dengan selalu berada bersama kita. Ketika Allah menciptakan namanya ma'rifatullah, ma'rifatullah, Allah mengirimkan namanya iblis. Iblis yang kemudian anak beranak menjadi setannya. Dan bersama kita mesti dua setan dewe-dewe. Setan itu pernah tidur apa enggak? Terus bagaimana menggoyah kita ya, agar ma'rifatullah kita ini bisa tergeser, bahkan akhirnya subhanallah jadi ateis. Karena keberadaan siapa? Iblis yang berperanan apa? Setan. Kemudian al-aqal, Allah mengirimkan namanya al-hawa. Al-hawa yang kita sering mengatakan hawa nafsu. Jadi al-hawa sendiri, an-nafsu sendiri, akhirnya hawa nafsu sing angkara murka. Allah mengirimkan al-hawa untuk kemudian bagaimana akal ini yang mestinya waras menjadi tidak waras, menjadi miring, menjadi senewan, menjadi karena apa? Karena keinginan yang sangat, masya Allah, mestinya tidak seperti itulah, jangan berkeinginan itu. Memang watak manusia itu mesti sudah tahu. Ketika Allah memberikan garis kotak 4 begini, manusia itu tahu, saya ini di dalam kotak kematian, pasti mati. Kotak di mana Allah menentukan kepada kita, satu contoh rezeki saja, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kamu termasuk minal mabsut apa minal maqdur? Kamu termasuk orang yang jembar rezeki ini atau yang Senin Kemis rezeki ini ya. Semuanya kita merasakan tak? Antara itu ada lagi yang makfuf, umpamanya pas butuh pas ono alhamdulillah ya. Tapi Rasulullah bikin garis ini, ada garis begini panjang, sing pengen niki ya. Tuwo lepas daripada garis kotak tadi. Belum, sebetulnya di balik itu ada namanya garis-garis miring. Yang orang hidup ternyata dalam ujian, pindah dari ujian ke ujian. Jadi keinginannya panjang. Pokoknya ingin jadi presiden gak mari-mari kan ya. Bagaimana caranya? Jangan sampai turun jadi presiden. Bukan presiden dok, lurah bareng yang ngono, bupati yang ngono ya. Begitu. Itulah namanya al-hawa. Kemudian Allah ketika menciptakan al-iman, Allah menciptakan an-nafsu wa anna-nafsa la'ammaratun bisu. Ini di dalam diri kita ini ada sesuatu yang abstrak, kita nggak tahu, ternyata selalu muncul hal-hal yang subhanallah. Ketika muncul ini yang muncul pertama itu elek apa?
umpamanya antum ketepatan nggak punya duit ya, tengah jalan terus ono duit sak gebok, nah, apa nafsunya apa gitu. Sementara Islam mengajarkan ini kudu duwekmu, makanya kamu jangan ingin bertanggung jawab, caranya jangan kamu sentuh dengan tanganmu, pokoknya ora wekmu. Oh, kalau sudah kamu sentuh dengan tanganmu menjadi tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu apa? Mengumumkan ya, bahkan kalau perlu mungkin setiap setahun diumumkan, berdoa dari setahun lagi sampai nggak ada yang ngaku owekku ya kan gitu kan. Kalau tidak ingin bertanggung jawab, jangan kamu sentuh dengan tanganmu. Tapi kalau mau ulik-ulik harus sikilmu rapopo, diulik-ulik doa. Yang jelas di sini benak kita, masya Allah, alhamdulillah, ono duit sakebok, ketepaan ini. Disitulah yang namanya nafsu ya. Baru kemudian akal ini akan menang dan tidak. Maka kalau akal menang, paling enggak dari nafsul ammarah menjadi apa? Nafsul lawamah, naik kelas lah. Ojo ngono rek, ojo ngono, kok opo kok juga ilok iku dosa iku. Apalagi selanjutnya akal betul-betul menang total, nafsu semuanya di bawahnya. Wis iku opo wae. Kalau sudah begitu akhirnya kemudian akal hanya mengerti Allah saja yang berhak aku puji, Allah saja yang berhak aku sembah. Apa-apa adalah semuanya masya Allah, la quwata illa billah, semuanya adalah dari Allah dan sebagainya. Akhirnya kemudian kita bisa menggambarkan kalau ada orang antara dia dan nafsunya, ketika ia mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah, rezeki yang banyak, mengatakan apa? Alhamdulillah. Kalau kemudian kesempatan duitnya seret gitu, kawah. Nah, akhirnya kembali pada nafsu manusia, bahwa karakter manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Itu manusia sudah sopo wae. Karakter manusia itu kalau sedang dalam keadaan karakternya itu adalah sambatan. Idza masyahu syarru jazua. Kalau ada tertimpa musibah, ujian gitu pasti ngeluh tok ya. Wa idza masyahu syarru khairu manua. Ini duit teko gede malah eman nyeketem. Kan begitu. Kok ini ndak, masya Allah, ada duit datang alhamdulillah, ndak punya duit apa? Alhamdulillah. Nah, ini berarti kan yang menang apanya? Akalnya menjadi an-nafsul mutmainnah. Keadaan apapun, ya, ada ujian apapun, tantangan apapun, alhamdulillah. Ngomongnya iso nglakonane kondisi nggih. Akhirnya kembali kepada di sini dalam rangka untuk kemudian bagaimana nafsu ini oleh Allah Subhanahu wa taala istilahnya dimasukkan dalam madrasah as-siyam. Itu adalah dalam rangka paling enggak dalam satu bulan dengan namanya bulan yang berkah yang Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ora suwe pirang dino sih, pirang dino ayyaman ma'dudat, enggak lama. Ladina amanu kutiba al-syiyamu kama kutiba la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, cuman beberapa hari saja. Tapi Allah membuat tempat ini tempat yang betul-betul Allah memberikan berkah di dalamnya, sehingga dimasukkan dalam madrasah ini. Ini sebetulnya ada hubungan dengan hanya bagaimana nafsumu terkontrol hanya karena masuk dalam madrasah ini menjadi nafsu yang kemudian alhamdulillah itu saja sudah. Yang kalau lulus itu
itu justru akan menyelamatkan selanjutnya 1 tahun akan datang. Sampai Rasulullah bersabda, "Idza salima Ramadan wa salimatis sanatu kulluha." Kalau dalam Ramadan ini lulus, Anda nafsu Anda akan masuk nafsu yang betul-betul dikalahkan oleh diri Anda, dan Anda tidak nafsu Anda tidak menang sampai setahun akan datang. Imbasnya di situ, jadi hikmahnya di situ. Jadi sebulan saja, tapi ini membuat kemudian kan ini betul-betul semacam masuk reparasi. Sehingga kalau ini lulus itu untuk kepentingan keselamatan seseorang dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Sementara semua agama mengajarkan untuk mengalahkan nafsu, ada istilah namanya ar-rahbaniyah. Ada ar-rahbaniyah, mendito. Itu dalam Kristennya ada mendito, Buddha ada mendito, sehingga kemudian ada namanya pendeta, ada namanya biksu. Dalam rangka apa sih? Menahan nafsu, sehingga jadi uang enak kawin, ora usah kawin kan. Dalam rangka apa? Menahan nafsu. Intinya untuk menahan nafsu moko ono istilah mendito. Dalam bahasa Islamnya perannya ar-rahbaniyah. Untuk menditanya orang Islam itu cuma 1 bulan cukup sudah. Gantinya menditoni wong Kristen menditane, wong Buddha menditane wong Hindu. Kalau orang Islam justru orang per orang bisa jadi pendeta. Barokahnya apa? Bulan Ramadan. Tapi kalau mereka kan enggak, sing pendeta ya pendeta, sing biksu ya biksu, yang lain. Nah, jadi kita dibuat oleh Allah masuk dalam bulan ini dalam rangka mandito. Sehingga ini akan menjadi keselamatan seseorang, karena wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa an fa inna, pakai inna itu pasti sudah surga. Karena kemenangan kita terhadap nafsu. Jadi inilah hikmah yang terkait dengan puasa. Yang terpenting adalah bagaimana Allah membuat tempat sendiri, dimuliakan sendiri, kemudian disitulah kemudian Allah memberikan pahala yang luar biasa sendiri. Hanya masalahnya apa sih? Hanya masalahnya ketika kamu puasa ini niru akhlaki aku ngono ora dar, kowe melok ora mangan, itu tok. Kalau Allah juga memberikan jaminan pada orang-orang yang melakukan kasih sayang pada orang lain, di antaranya dengan ibadah sosial, kemudian banyak orang jadi wali bukan karena banyak sholat sunnahnya, bukan karena banyak puasa sunnahnya, tapi karena 3 hal. Satu adalah karena lomaning awak, yang kedua adalah karena pertama sahawatun nafsi, yang kedua karena salamatus sodri, keselamatan hati, yang ketiga rahmah bil ummah. Kok bisa jadi wali? Hanya karena niru Rahman Rahim Allah, di mana seorang muslim membaca basmalah Rahman Rahim berapa kali setiap hari, kemudian Anda nyebut Allah Rahman Rahim setiap hari, itu bisa melakukannya apa ora? Kemudian orang dengan berangkat daripada 3 hal tadi itu banyak jadi wali, karena Rahman Rahim, apalagi sampai Rabbil Alamin, yo kasih sayang sak ngramute ngono. Rahman Rahim niru sifating Gusti Allah yang dalam kasih sayangi, wa Rabbil Alamin dan sak ngramute. Allah memberikan derajat yang tinggi karena termasuk melakoni akhlak Gusti Allah dalam puasa. Allah itu yut'im wa la yut'am. Allah itu paling dahar, ora diparingi dahar. Niru tidak dahar.
Itu niru nih ngapunten 24 jam apa cuma 12 jam? 12 jam. Niru 24 jam lah, tolong dina mati lah. Hitung-hitung niru Gusti Allah. Dahar itu cuma berapa? 30 bagi 2 berapa? 15 hari. Itu pun kalau sudah waya apa? Buka, Masya Allah. Itu gandengannya buka karena bisa nutup no poso ing dalam dina iku. Itu digandengan karena kamu syukur dengan saya kok bisa niru aku gak dahar. Aku iso nutup poso hari itu akhirnya imbalannya adalah kemudian nanti bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena niru Gusti Allah ing dalam napa. Akhirnya berkaitan dengan masalah menahan nafsu. Ada memang nafsu pertama ukurannya orang jadi sah dan tidak itu kan sebetulnya hanya 3 pokok saja. Ojo mangan, ojo ngombe, ojo ngembuli bojo. Itu sebetulnya yang pokok. Dan itu kebutuhan yang tidak mau. Butuh kita makan minum maklum. Padha karo butuh kumpul istri, padha karo mangan minum ora. Toh itu pun dibatasi juga. Pada malam hari sak karep mulung ngono. Kurang apa nih sih? Tapi itu oleh Allah sudah kowe iku iso mandito. Iso mandito. Masya Allah. Ya kemudian jangan bicara masalah fadilah yang luar biasa. Intinya cuman kenapa kok seperti itu Allah saking senengnya itu kono kowe iso niru aku. Niru akhlakku, toh niru tuh seberapa kita niru, tapi kalau sudah Allah itu seneng mergo dilakoni akhlake ya sudah. Bicara kita dengan Allah seneng apa ora sudah saya. Ngelek senengi Gusti Allah kaya apa begitu tok sudah. Pentingnya begitu saja tok. Maka di sini jadi perlunya kita ngerti hikmah di balik itu. Hikmah di puasa itu sendiri. Nanti kemudian kalau haji apa hubungannya? Haji itu gampang. Kalau sudah kamu melaksanakan haji, baru kamu tahu kowe kudu nurut karo aku. Tunjukkan itu idharur rikki wal ubudiyah. Tunjukkan kalau kamu tuh hamba saya. Justru kalau di sana akhirnya kemudian Allah membuat namanya ibadah-ibadah itu kaya ngono wae. Apa kok kon Romyul Jimar balang loh. Balang apa? Umroh, watu, cili-cili. Kembalang sing dibalang ora. Sapa sing dibalang? Karo ana setan ngono mek gede nisan watu ya. Wis gak kita sing dibalang. Siapapun Anda raja, mau jenderal, mau siapa, mau kamu harus begitu. Nah, jadi istilahnya kamu baru bisa melihat dirimu siapa kalau sudah di sana, sudah di sana disuruh seperti itu, manut apa ora, sami'na wa ata'na apa ora kowe. Itu tok. Sementara menungso iki jarine sami'na wa asaina ya. Sami'na asaina, sama'na asaina. Enggak. Berarti dalam haji itu namanya idharur rikki wal ubudiyah agar kita tahu kita bukan siapa-siapa. Ternyata ketika di sana kita harus oleh Allah dibuat cara seperti itu, ibadah-ibadah yang tidak makul. Jadi jangan biasa ini rasionalis apa ndak ada sudah. Manuto aku koyo ngono. Ini belum umpamanya kita ke sana itu haji itu sendiri umpamanya satu contoh. Kalau ulama menerangkan di balik haji ini ada namanya kayak safarun ilal akhirah, menggambarkan kamu ini akan pergi ke akhirat. Pergi ke akhirat itu kenapa? Pertama diantaranya begitu kamu berangkat haji wong do nangis, ya. Anakmu nangis, bojomu nangis. Padha karo apa? Padha karo sakaratul maut do nangis kabeh. Ya, yang mengabari padha karo sakaratul maut akhirnya do nangis kabeh. Begitu meninggalkan negeri ini menuju ke sana,
sama dengan kita ini berarti sudah harus pindah dari alam dunia ke alam apa? Akhirat. Pakai ikan ikhram ya. Terus bedokaro kapan kau dikafani? Kapan-kapan yo ngono kok dikafani. Kan itu aja. Terus naik kendaraan anggapan pendosa ngono ya. Ya. Iku pendosamu iku. Masya Allah. Diurut-urut akhirnya ya Allah. Nanti kemudian sampai di Mekah, untuk talbiyah, Allahumma labbaik la syarikalah labbaik innal hamda wan ni'mata. Ada apa sih itu? Jadi ketika haji ini digambarkan kamu pergi ke akhirat, maka begitu kamu datang di sana berarti sudah meninggalkan duniamu ke akhiratmu. Akhirnya Anda harus masuk alam kubur, dan begitu kemudian Anda kapan dibangkit oleh Allah dari kubur, nggih ya Allah, nggih manut wae. Nah, kan begitu. Di Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Itu maknanya sama dengan kita harus nurut sama Allah dari alam kubur di barzakh itu, kemudian harus nggih ya Allah, nggih saiki kula kedah napa bangkit saka kubur. Sampai begitu semuanya aja. Nanti ke Arafah Allah, kita akan berada di mahsyar seperti di Arafah. Untung Gusti Allah sing gawe kemah ya. Akan ditunjukkan kembali gambaran bahwa Anda akan kumpul tanpa kemah di mana? Di Musdalifah. Udah, untung saya oleh pakaian gak konudoy. Dan nanti di sana masuk Mekah itu ada haraman aminah. Masuk Mekah haraman aminah. Berarti kalau begitu orang masuk Mekah, Allah menjanjikan Mekah ini tempat yang betul-betul aman bagi siapapun. Ketika masuk Mekah, maka gambarkan dirimu masuk dalam keamanan Allah. Karena itu mintalah kamu aman dari siksanya Allah. Gitu gambarannya. Kemudian melihat Ka'bah. Allah, Ka'bah kotak itu, bagaimana Allah membuat kotak seperti itu kemudian diagungkan orang seluruh dunia. Ya, subhanallah. Padahal kotak dong. Anda alangkah kalau kami nanti bisa melihat Allah sendiri yang Maha Agung. Untuk ketemu Allah, melihat Ka'bah. Ini kotak tok. Allah kalau bikin mulia, semuanya memuliakan semua. Ya, waktu itu kemudian Masya Allah, bagaimana kami nanti akan melihat Allah sendiri-sendiri. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Waktu tawaf ya, waktu tawaf. Tawaf sama dengan sholat. Tawaf sama dengan yang di dalamnya adalah hanya isinya mengagungkan Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada sesuatu yang lebih. Ini kita yang kemudian harus datang mengelilingi namanya Ka'bah. Kita menggambarkan juga bahwa di sana ada al-malaikatul muqarrabin yang mereka mengelilingi namanya arsy, hafina haulal arsy, yang terus setiap hari seperti itu. Kayak kita di dunia ini menggambarkan nanti di sana nanti arsy selalu dikelilingi kayak tawafnya malaikat yang dia. Masya Allah ya. Khafina sa'i. Para ulama gambarkan pada dirimu Anda antara dua hal, bainal hasanat wasayyiat. Maka sofa itu menggambarkan hasanat. Kapan kita ngelakoni hasanat, tahu-tahu kemudian ngelakoni apa? Sayyiat. Alhamdulillah, balik mana boh? Hasanat. Balik mana boh? Sayyiat. Balik mana? Hasanat. Balik mana? Terakhir apa? Alhamdulillah. Namun ya dibuat oleh Allah. Terakhir akhirnya sofa lagi. Alhamdulillah husnul. Walhasil
Pasti di balik namanya ibadah ini ada sesuatu yang luar biasa, yang paling nggak kita pelajari. Mudah-mudahan kita dalam beramal ini kemudian ada motivasi-motivasi yang semuanya adalah intinya agar kita kemudian dekat dengan Allah. Dengan adapun fikih itu kan standar sah apakah tidak, standarnya sah apakah tidak, sah apakah tidak, itu masalah standar fikih. Tapi di balik itu kemudian masih ada toriko, ada hakiko dan sebagainya ya. Alhasil maka ini adalah mukaddimah dalam bab puasa ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita ya. Itu saja diantaranya. Maka di sini kita lanjutkan termasuk salah satu asya setelah Islam balik dan akal, al-qudrah ala shaumu, mampu berpuasa. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, itu langsung faman kana minkum maridun au ala safarin, karena sakit tidak mampu, karena apa lagi bepergian maka tidak mampu. Iya, terus buktinya terus berbuka, fa'iddatun, karena kamu berbuka maka kemudian fa'iddatun min ayyamin ukhar ya. Kalau begitu kemudian ya qada'ana. Wa adal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kita pelajari ayat ini supaya pengertian wal qudratu ala shaumi ini, mampu puasa ini kapan dalam sejarah pertama puasa itu, dahulu sebelum turun ayat yang mewajibkan semuanya harus puasa, tidak ada pilih-pilih lagi. Kalau dulu masih ada namanya boleh pilih A dan B, tapi kemudian ketika turun ayat faman syahida minkum hukumus syahra fal yasumhu, tapi sebelumnya enggak, karena ayat yang kita baca tadi wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa dia boleh membayar fidyah, memberikan makan orang miskin 1 mud. Allah berfirman faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, barang siapa dengan kerelaan diri dia mau yakni memberikan fidyah ini, khairan ini ya fahuwa khairun lah. Artinya berarti pertama disarankan puasa untuk masalah kemudian yang mempuasa kemudian berkehendak tidak berpuasa, memang mestinya puasa oleh ora poso. Nek gak poso bayar. Kata Allah awal-awal faman tatawa khairan fahuwa khairun lah, kabobo tahapannya ya. Jadi dahulu begitu. Kalau kita sekarang sudah nggak itu. Sekarang kalau sudah namanya diumumkan Royatul Hilal ya sudah harus puasa. Tapi dulu ndak. Boleh Anda melaksanakan puasa, boleh tidak. Kalau tidak melaksanakan puasa bayar apa? Fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita pahami dari ayat ini untuk awal-awal disyariatkannya puasa, ternyata masih boleh pilih-pilih antara puasa dan tidak. Bagi yang mau memilih bayar fidyah ya, kemudian tidak puasa ya fahuwa khairul lakum. Tapi wa antasumu, tapi kalau kamu mau puasa khairul lakum, jauh lebih baik in kuntum ta'lamun. Akhirnya kemudian Allah melanjutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi makanya ada ayat alladzina amanu kutiba itu ayatul i'lan, dan adapun faman syahida minkumus syahra ayatul wujub. Jadi alladzina amanu kutiba itu cuma pengumuman kalau puasa ini bukan untuk kamu tok, umat juga bisa. Itu pun hanya beberapa hari. Kalau begini tidak apa-apa. Ayat pengumuman, tapi ayat kewajiban adalah faman syahida minkumus syahra fal yasumhu.
Sementara firman Allah yang mengatakan walladzi wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, tadi boleh pilih alternatif antara puasa tidak. Ada bacaan wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bedanya apa? Kalau yutiqunahu tadi permasalahannya sing karep poso ya poso, gak karep poso ya oleh ning bayar fidyah. Wa alladzi yutawwaqunahu, atas orang-orang yang memang diharuskan berpuasa tapi tidak kuat. Nah, tapi tidak kuat itu boleh tidak puasa. Nah, paham? Akhirnya kemudian muncullah orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, kemudian perempuan yang nenek-nenek yang tidak kuat, kemudian diantaranya masuk di dalamnya ini wanita yang hamil menyusui, itu masuk alladzi yutawwaqunahu, memang diwajibkan tapi tidak kuat. Akhirnya apa? Sudah tentu harus bayar apa? Fidyah. Jadi sudah tua tidak bisa puasa, maka ketika tidak puasa akhirnya harus apa? Bayar fidyah. Jadi perhatikan ada qiraah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ada ayat bacaannya wa 'alal ladzina yutawwaqunahu wa yukallafunahu wa la yastati'u. Yukallafunahu wa la yastati'u, memang ditaklif, dibebani mesti ning ora kuat itu. Terus apa? Dia wajib bayar apa? Fidyah. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat. Qulu qouli hadza wa alhamdulillahi wa lakum wa lisal muslimin astaghfiru innahu huwal ghafurur jama'ana hadi jaban marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma talfina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma rabbana wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma ala kulli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha'u amadin la yarfa' wa da'watin yustajabu lahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wa majal jama'ana hadha jam'an marhuma wa jal tafarruqan ma'suma fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa min ladunka rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah irhamna anta maulana, Allah wa kabalna malana ghairuk. Allah anta maulana, Allah wa kabalna malana ghairuk. Allah irhamna anta maulana, Allah wa kabalna malana ghairu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.